Oke, ayo. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di era 2025, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, iya nih, topik ini tuh penting banget karena kan pendidikan itu kunci buat masa depan bangsa ya. Apalagi di tahun ini, pemerintah itu punya alokasi anggaran pendidikan yang katanya terbesar dalam sejarah. Gimana tuh? Menarik nggak? Oke, kita membahas mulai dari anggaran. Jadi di tahun 2025 ini, pemerintah memberikan anggaran pendidikan yang super besar. Katanya, ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, biar lebih merata di seluruh Indonesia. Masalahnya, kalau anggaran segede itu nggak dikelola dengan baik, pasti bakalan percuma juga dong. Soalnya kan masih banyak daerah terpencil yang kekurangan fasilitas pendidikan. Jadi nggak cuma soal gedein anggaran, tapi gimana cara menggunakannya juga. Betul banget sih. Pemerintah harus pastiin anggaran ini benar-benar sampai atau tidak kepada orang yang membutuhkan. Kalau tidak, anggarannya besar, tapi hanya angkanya doang. Terus ada juga nih program sekolah unggulan terintegrasi. Ini katanya buat ningkatin kualitas pendidikan dasar dan menengah. Targetnya sih biar skor PISA Indonesia nggak jeblok lagi. Ngomong-ngomong soal PISA, PISA itu adalah program for International Student Assessment, sebuah program evaluasi pendidikan internasional yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. PISA mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun di berbagai negara dalam tiga bidang nih, yaitu ada membaca, matematika, sama sains. Betul sih. Skor PISA Indonesia di tahun 2022 sendiri menunjukkan 8% siswa yang mencapai level 2 matematika. Sedangkan rata-rata negara OECD mencapai 9% yang mencapai level 4 dan 5. Di Singapura, pemuncak ranking PISA 2024, sekitar 41% siswanya mencapai level 5 dan 6. Skor PISA 2022 global turun sepanjang pandemi, termasuk skor siswa Republik Indonesia. Namun, skor PISA Indonesia telah sejak tahun 2000 termasuk yang kelompok paling rendah dibandingkan negara-negara partisipan assessment. Ya, itu dia poinnya. Program sekolah unggulan terintegrasi itu memang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia agar lebih merata dan relevan dengan kebutuhan zaman. Itu menurut saya sih udah bagus. Tapi bagaimana ya untuk mengimplementasinya? Karena kalau di daerah terpencil masih banyak sekolah yang tidak punya guru yang cukup, buku pelajarannya kurang, bahkan internet juga pun susah. Iya, itu dia. Program bagus nggak bakal berhasil kalau nggak disesuaikan sama kebutuhan lokal. Harus ada perhatian khusus buat daerah-daerah yang masih tertinggal. Ya, selain itu, pemerintah juga fokus ke kesejahteraan guru. Jadi, ada penambahan gaji buat guru yang ASN dan tunjangan profesi buat guru yang non ASN. Bagus banget. Guru itu kan ujung tombak pendidikan ya. Tapi menurut saya pemerintah juga harus kasih pelatihan buat guru nih, biar mereka tuh lebih siap buat menghadapi era digital. Masih banyak loh guru-guru yang, mohon maaf, rada gaptek gitu. Betul, Bro, setuju. Di zaman sekarang, guru itu tidak cukup hanya bisa mengajar di depan kelas, tapi harus paham juga tentang teknologi. Kalau tidak, bagaimana mereka mau mengajarkan siswa untuk siap dipergunakan ke dunia kerja di masa yang akan datang? Nah, ngomong-ngomong soal sekolah, pemerintah juga menganggarkan triliunan buat perbaikan infrastruktur sekolah. Ada lebih 10.000 sekolah yang bakal direhabilitasi nih. Nah, ini penting banget. Soalnya masih banyak sekolah yang bangunannya sudah tua. Bahkan ada yang sudah hampir roboh. Tapi ya bagaimana? Seperti biasa, realisasinya harus diawasi biar nggak ada proyek yang mangkrak. Dan nggak cuma bangun gedung doang nih, tapi juga fasilitas kayak perpustakaan, laboratorium, sama akses internet. Sekolah zaman sekarang kan nggak cukup cuma punya ruang kelas doang.
Iya, memang betul sih. Jadi menurut saya kesimpulannya, pendidikan di era 2025 ini punya banyak potensi buat maju. Tapi tantangannya juga tidak kecil, terutama soal pemerataan dan relevansi pendidikan pada kebutuhan zaman sekarang. Iya, kita tuh yang penting harus optimis, tapi juga realistis juga. Kebijakan pendidikan itu harus diawasin dan dievaluasi terus-menerus. Semoga generasi muda Indonesia itu benar-benar bisa jadi generasi emas ya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa share pendapat kalian ya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.